Sementara itu pemirsa, Bupati Lombok Timur meminta agar semua pasar dilakukan uji petik untuk menentukan berapa retribusi yang layak disetorkan kepala pasar. Di samping itu Bupati meminta agar tidak ada lagi kegiatan pendirian bangunan di lahan milik pemerintah daerah tanpa izin. Optimalnya realisasi penarikan retribusi dan pendapatan asli daerah tidak lepas dari intensifikasi dan ekstensifikasi serta koordinasi yang terbangun di lapangan. Koordinasi ini dinilai penting dalam mengoptimalkan semua potensi retribusi yang ada di daerah, utamanya pada pasar yang dinilai saat ini harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini disampaikan Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sukiman Azmi pada rapat evaluasi pengelolaan pasar dan optimalisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 yang dihadiri beberapa kepala OPD dan kepala pasar. Di samping itu, Bupati juga meminta agar semua pasar dilakukan uji petik guna mengetahui berapa setoran yang layaknya diberikan kepala pasar ke daerah. Bupati juga menyoroti adanya pendirian bangunan pribadi di lahan pasar milik pemerintah daerah, di mana hal ini kata Bupati tidak boleh terulang. Tidak hanya pendirian bangunan, Bupati juga menyoroti beberapa masalah yang ada di pasar, mulai dari penarikan retribusi, penyewaan bangunan, hingga adanya premanisme di pasar. Tolong diuji petik semua pasar. Ya, Pak Asisten 2, Bapenda, Satpol PP, tolong uji petik berapa layaknya pasar itu, berapa harusnya sebuah pasar mendapatkan PAD tiap bulan. Misalnya pasar Aimal besar, kalau selayaknya dia menyetorkan 75 juta sebulan, ayo berapa mampunya Pak Kapas itu dalam kurun waktu 1 bulan itu berapa? Tentu kita akan bijaksana untuk menentukan, tapi dasar perkiraannya itu pasti jelas ada. Ya karena itu uji petik itu perlu. Setelah uji petik semua, lalu tentukan berapa harusnya sebuah pasar itu menyetorkan PAD. Bijaksanai dia di situ, jangan dipaksakan hasil uji petik misalnya 100 juta. Lalu 100 lebih dari 100 juta tidak boleh, ya turun sekediklah dari 100 itu supaya ada aktivitas supaya ada dana lain yang bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Masalah yang terjadi di pasar Aimal ini tidak boleh terjadi di tempat lain. Ada space tanah di dalam pasar. Kepala pasar punya ide membangun ruko, membangun toko di dalam pasar itu di tanah Pemda. Sepertinya di tanah dia bangun ruko, dia biaya sendiri lalu dijual untuk kepentingan pribadinya. 5 ruko itu tadi di tanah Pemda, di dalam pasar dibangun toko, dijual kepada umum lalu masuk kantong pribadi. Tidak ada 1 sen pun masuk ke dalam kantongnya Pemda. Jangan terjadi itu di pasar-pasar yang lain. Kenapa? Lahan kita di pasar-pasar itu saya yakin ada. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta pembentukan unit pelaksana teknis pengelola PAD yang akan ditempatkan di 21 kecamatan untuk memaksimalkan hasil penarikan retribusi dan pajak daerah. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.